Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tafila rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab At-Targhib wa Tarhib, di mana insyaallah bab yang akan kita baca adalah bab yang berkaitan dengan mendolimi hak orang lain, atau dalam bab ini At-Tarhib min ghasabil ardi wa ghairiha, ancaman merampas tanah milik orang lain, atau mungkin nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain yang dirampas. Wa tifila rahimakumullah. Ada dua surat dalam Quran yang dua-duanya diawali dengan kata wail, celaka. Yang pertama adalah wailun likulli humazatil lumazah. Yang kedua adalah apa? Wailun lil mutaffifin. Baik surat Al-Humazah maupun surat Al-Mutaffifin, yang dua-duanya diawali dengan ancaman wail, celaka, itu kedua-duanya berkaitan dengan hak orang lain. Kalau wailun lil mutaffifin, celaka al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Alladzina idza talu 'ala nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Orang yang kalau dia membeli nimbang dari orang lain, maka minta dipenuhi, minta diangeti. Tapi kalau dia sendiri yang nimbang untuk dijual, maka dia mengurangi timbangan. Berarti ada hak orang lain yang dia rampas di situ. Lalu sama wailun likulli humazati wailun likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang mengumpat dan mencela. Sama, mengumpat mencela berarti ada kehormatan orang lain yang dia jatuhkan. Maka dosa yang paling berat salah satunya adalah dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Saya ulangi. Di antara dosa yang paling berat itu kalau dosa berkaitan dengan hak orang lain. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan, la antal qallaha bi sab'ina dzanban fima bainaka wa bainahu ahwan 'alaika min antal qahu bi dzanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan begini, la antal qallaha bi sab'ina dzanban. Sungguh kalau kamu bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa. Fima bainaka wa bainahu. Dosa itu antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dilanggar adalah hak Allah. Ahwanu alaika, itu lebih ringan bagimu, lebih ringan atasmu, min antalqahu bidzanbin wahidin, daripada kamu bertemu dengan Allah hanya membawa satu dosa, fima bainaka wa bainal ibad, tapi dosa antara dirimu dan hamba yang lain. Saya ulangi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu bertemu dengan Allah membawa 70 dosa, tapi 70 dosa itu dosa antara dirimu dengan Allah, itu lebih ringan dibandingkan kamu bertemu dengan Allah membawa hanya satu dosa, tapi dosa yang berkaitan antara dirimu dengan orang lain. Kenapa lebih ringan?
dosa yang berkaitan dengan Allah meskipun jumlahnya banyak. Kenapa lebih ringan? Karena Allah mensifati dirinya dengan Al-Ghafur, yang maha mengampuni, At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Jadi sebanyak apapun dosa, kalau dosa yang dilakukan itu antara dia dan Allah, hak Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar Allah untuk mengampuni sangat mungkin. Mudah bagi Allah untuk mengampuni. Dosanya banyak. Yang pernah tidak sholat, pernah tidak puasa, itu kan hak-hak Allah yang dilanggar. Tapi ampunan Allah lebih luas, maka mudah bagi Allah meskipun dosanya banyak diampuni. Tapi kalau dosa yang dibawa itu dosa berkaitan dengan hak orang lain, bisa nggak langsung Allah mengampuni gitu? Bisa nggak? Tak bisa. Makanya kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, itu butuh dihalalkan oleh orang itu baru diampuni oleh Allah. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kita bertemu dengan Allah lalu bawa 70 dosa berkaitan antara kita dengan Allah, itu lebih ringan. Masih lebih ringan dibandingkan kita berhadapan dengan Allah membawa satu dosa, tapi satu dosa yang berkaitan dengan hak orang lain. Karena kalau Allah mudah untuk mengampuni. Lah kalau manusia gampang nggak minta maaf sama orang, minta dimaafkan? Sulit kan? Udah puluhan tahun itu masih teringat sampai sekarang, masih ingat betul. Sulit. Nah, makanya hadis yang akan kita baca ini juga berkaitan dengan hak orang lain. Tadi ya, mutafifun, orang-orang yang kalau dia beli senangnya minta dilebihkan. Kalau kemudian dia jual ngurangi. Nah, itu berkaitan dengan hak orang lain. Hati-hati. Ayatnya, suratnya bahkan diawali dengan kata celaka. Tapi kalau dibalik boleh nggak? Kalau kita beli ya wis kurang sedikit nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita jual diangeti, boleh ya? Boleh. Itu berarti ithar, mengutamakan orang lain meskipun ada hak kita yang kita berikan di situ, boleh. Mengumpat, mencela, itu sama wailun likulli humazatil lumazah, karena dia menjatuhkan kehormatan orang lain, merendahkan orang lain, itu berkaitan dengan hak orang lain, ancamannya juga celaka. Maka hati-hati. Hati-hati. Nah, betapa banyak sekarang orang banyak merendahkan orang lain. Padahal itu nanti, hati-hati. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur kita pernah menggibahi, menceritakan kejelekan orang lain, itu kan hak. Itu nanti akan dibawa sampai hari kiamat, dan itu berat. Itu berat. Kenapa? Karena tadi yang dimintai maaf itu manusia. Kalau Allah, wah sangat mungkin Allah memaafkan sebesar apapun dosanya. Tapi kalau manusia, nah terus bagaimana kafaratnya? Kalau sudah terlanjur, kita pernah ghibah, menceritakan aib orang lain, itu kafaratnya bagaimana? Para ulama itu berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan kafaratul ghibah antastaghfira liman ightabtahu. Kafarat ghibah atau penebus kalau kita sudah terlanjur menggibahi orang lain, menggosipi orang lain, maka adalah dengan memintakan ampunan sebanyak mungkin orang yang pernah kita gibahi. Ini pendapat pertama. Kita memintakan ampunan orang yang pernah kita ceritakan aibnya. Ceritakan aib bukan dalam hal manfaat ya, karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana membuka aib itu dibolehkan. Atau menceritakan kebaikan orang itu. Ini pendapat pertama. Jadi pendapat pertama mengatakan kalau sudah terlanjur maka dia memintakan ampun untuk orang yang pernah dia gibahi dan menceritakan kebaikan-kebaikan orang itu. Kalau dulu kita pernah menceritakan kejelekannya, sekarang ceritakan kebaikannya. Ceritakan kebaikannya. Ini pendapat pertama.
Pendapat kedua mengatakan karena ini hak manusia, hak manusia, ya kan? Maka tidak cukup dengan hal itu. Tetapi menurut pendapat kedua, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya, maka hendaklah dia mendolimi saudaranya atau menjatuhkan kehormatannya, maka hendaklah dia meminta dihalalkan sekarang, hari ini, saat masih hidup. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang satu waktu di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham, sudah nggak ada uang lagi. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, maka kelak akan diambil pahala kesolehannya itu sesuai dengan kadar kezaliman dia kepada orang lain. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Tapi kalau dia nggak punya pahala, pahalanya sudah habis, maka diambillah dosa orang yang pernah dia zalimi itu, dibebankan kepada orang tersebut. Maka menurut pendapat kedua, orang kalau sudah pernah menceritakan aib orang lain bukan karena hajat, karena kebutuhan, maka falyatahallal al-yaum, falyatahallal minhul yaum, hendaklah minta dihalalkan. Maka menurut pendapat kedua, dosanya nggak bisa gugur sebelum dia mendatangi orangnya, menceritakan dia pernah melakukan begini-begini, lalu dia minta maaf kepada orang itu. Dimaafkan nggak kira-kira? Dulu yang memfitnah kamu gini-gini, ya saya. Kira-kira dimaafkan nggak? Nah, pendapat ketiga mengatakan gini, dilihat orangnya. Kalau orangnya itu kemungkinan besar gampang mudah memaafkan, maka datangi minta dihalalkan. Dulu saya pernah menceritakan kamu begini. Nah, minta maaf. Itu kalau orangnya kita yakin dia mudah memaafkan. Tapi kalau orangnya kayaknya sulit, kalau kita minta maaf, wah ini malah tambah panjang urusan. Maka kemudian lakukanlah tadi, mintakan ampunan untuk orang itu dan ceritakan kebaikan-kebaikan dia. Tidak usah diceritakan ghibah yang pernah kita lakukan, karena dia kemungkinan besar untuk mudah maafkan itu sulit, itu berat gitu, malah tambah panjang. Yang tadinya sudah reda, kita menceritakan begini, malah enggak, kemudian tambah panjang. Maka cukup memintakan ampun untuk dia atas dosa-dosa yang mungkin dia lakukan, plus ceritakan kebaikan dia. Nah, sekali lagi ya, dosa berkaitan dengan hak orang lain itu berat di hadapan Allah, karena meminta maaf kepada orang itu lebih berat dibandingkan meminta maaf kepada Allah. Kalau Allah, dia yang mensifati dirinya dengan Al-Ghafur, Maha mengampuni, mudah. Tapi kalau manusia, coba seumur hidup berapa kali kita benar-benar memaafkan orang lain loh. Bukan cuma dia sudah bisa maafkan, tapi di hatinya masih benar-benar sudah nggak dianggap gitu. Ada orang yang pernah buat salah ke kita, terus kita maafkan, ketemu ya biasa gitu. Berapa kali kita maafin? Ya kan pasti masih ada sisa-sisa itu ya, di hatinya itu. Makanya tadi sulit, berat meminta maaf kepada orang lain. Nah, termasuk merampas hak orang lain adalah ini berkaitan dengan tanah ya. Hadis yang sering kita baca, mungkin sering kita dengar. Pertama, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man dzalama qida sibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Rawahul Bukhari wa Muslim.
barang siapa yang mendolimi tanah orang lain meskipun cuma satu jengkal. Kalau dulu di sawah itu biasanya batasnya kan tanggul ya. Ini tanggul, kita juga buat tanggul. Nah itu kadang kalau yang nakal, maka tanggulnya dia dihilangin sehingga tanggulnya tinggal di sawah kita. Orang sawah itu kalau setiap nanam itu kan pasti tanggulnya dikepras sama dia. Terus dibilangnya apa? Dikepras ya, dikeprasi gitu kan. Padahal ini tanggul di sawah kita nambahi dari sini, besok dikepras lagi gitu. Ya udah gitu. Kita ingatkan orang itu kalau memang tidak mau, ya udah. Yang jelas kalau itu memang hak kita, maka pasti akan kembali ke kita. Terus gitu aja. Nah, kalau ada hak kita yang direbut oleh orang lain, kalau memang itu hak kita, pasti akan kembali ke kita. Entah dikembalikan di dunia atau nanti dikembalikan oleh Allah di akhirat. Dikembalikan bagaimana? Tadi mungkin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pahala orang yang merampas tanah kita diberikan kepada kita. Yang jelas akan kembali. Yes. Masalah tanah kan biasa. Meskipun berat kalau tanah itu sudah mahal setengah meter ya perang juga ya. Tapi gitu. Nah, hati-hati merampas tanah orang lain karena satu jengkal tanah yang dia rampas tuwiqa min sabi aradin kalau akan dikalungkan di lehernya sebanyak 7 lapis tanah. Satu lapis saja berat, lagi 7 lapis. Maka hati-hati dalam bab warisan. Nah itu kan ada aturannya. Ada aturannya. Jangan sampai dalam bab warisan kita mengambil tanah yang bukan menjadi hak kita. Udah terlanjur dibagi bagaimana? Gimana kalau udah terlanjur bagi? Saya pernah datangi orang masalah warisan. Dulu ya dibagi ya sesuai anunya lah, kira-kira gitu kan. Lalu datang ke rumah, nah, kita hitungkan ininya. Ternyata ya ada yang kelebihan, ada yang kurang. Tapi karena ini anak yang paling tua ini yang justru datang ke rumah untuk tanya itu, sehingga dia dengan kesadarannya berarti saya mengambil lebih. Nah itu dibagi lagi, diberikan kepada adik-adiknya. Adik-adiknya nggak mau, tapi kakaknya enggak, saya tidak mau ngambil yang bukan hak saya. Akhirnya yang bukan bagian dia dikembalikan lagi. Akhirnya seperti itu. Karena hati-hati. Iya mungkin di dunia menang ini, ya. Di dunia menang, dapatnya paling luas, gitu kan, dibandingkan yang lain. Tapi hati-hati. Hati-hati. Dan kalau itu bukan hak kita, maka kelak akan dikalungkan di leher kita setebal 7 lapis bumi itu. Itu kalau sejengkal. Lah kalau sehektar. Kalau sehektar gimana? Hati-hati, ya, hati-hati. Ya, itu yang pertama. Hadis yang kedua, yang kurang lebih sama. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin dzalama shibran minal ardi kallafahu wa azza wa jalla an yahfirahu hatta yablugha bihi sab'a aradin thumma yutawwaqahu yaumal qiyamah hatta yaqdiya bainan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun orangnya yang mendolimi tanah orang lain meskipun satu jengkal, maka kelak Allah akan membebani dia an yahfirahu untuk menggali tanah itu hatta yablugha bihi sab'a aradin sampai lapis ketujuh. Thumma yutawwaqahu yaumal qiyamah, lalu dibebankan, dililitkan ke lehernya pada hari kiamat hatta yaqdiya bainan nas, sehingga semua manusia dihukumi.
Karena di padang mahsyar itu nanti orang berdiri berapa lama? Yauma yaqumun nasu, berapa lama? Sebagian ulama mengatakan 50.000 tahun. 50.000. Kita berdiri sehari lah, sehari semalam. Itu kuat bawa beban berapa? Sekilo itu ringan nggak? Ringan kalau semenit. Kalau sehari semalam bawa sekilo. Tapi ibu-ibu kuat bawa 3 kilo, 4 kilo di perut. Itu hebatnya. Maka ibu-ibu berhak kan sampai 3 kali dibandingkan bapak. Iya kan? Ketika hamil itu berapa kilo? Itu kemanapun dibawa. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya siapa orang yang paling berat dihormati, ibumu, ibumu, ibumu. Kan 3 kali. Karena hamil itu bapak nggak pernah merasakan. Cobalah sekarang bawa 3 kilo 9 bulan, nggak boleh dilepas. Coba. Itu kayak apa? Mau tidur, mau kemana nggak boleh dilepas. Nah, sanggup? Menyusui, ya kan? Coba menyusui, berat. Malam-malam, ya kan? Anaknya nangis, kalau bapaknya kan bangun, tapi anak nangis tidur lagi kan gitu. Tapi kalau ibu ya nggak akan kayak gitu. Anak nangis ya bangun, gendong, disusui, ya gitu. Jadi memang luar biasa. Jadi berat. Nah, sekarang kalau 1 jengkal saja kita nggak kuat nanti bawa, apalagi lebih dari itu. Maka sekarang diingat-ingat lagi, ada nggak tanah yang sekarang kelihatannya milik kita, tapi sebenarnya itu bukan hak kita, itu milik orang lain. Segera kembalikan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kembalikan sekarang sebelum nanti, daripada di padang mahsyar disuruh mikul itu. Suruh mikul itu. 50.000 tahun bagi orang-orang kafir. Bagi orang yang beriman, dalam hadis seperti antara zuhur dan asar. Gitu. Ya, 50.000 tahun tapi terasa seperti antara zuhur dan asar. Sebagian yang lain seperti ketika orang ya sholat wajib. Begitu. Ya. Berarti coba diingat lagi, ada enggak di antara tanah yang sekarang kita miliki itu sebenarnya bukan hak kita. Mending sekarang enggak apa-apa kita serahkan, dibandingkan nanti di hari kiamat kita harus mikul itu. Lama suruh mikul. Hati-hati. Ya, karena nanti di hari kiamat di padang mahsyar itu kan masing-masing orang dibangkitkan ya sesuai dengan amal dia. Kalau dia pelaku riba, kemarin sudah kita sampaikan, maka dia akan berdiri dalam keadaan seperti kesurupan. Ya takhabbatuhu syaitanu minal mas. Ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas kepalanya yang digunakan untuk jalan. Berat. Kalau dia itu penipu, suka mencuri barang yang bukan milik orang lain, maka nanti dulu hadis yang pernah kita baca, dia punya tulisan benderanya ini adalah tukang tipu. ini yang dulu pas kampanye janji gini, setelah jadi korupsi gitu semua ditampakkan semua, ya. Nah, tadi kalau yang merampas tanah, maka tanahnya yang akan dibebankan ke dia. Maka hati-hati dengan batas tanah itu ya. Hati-hati. Itu bisa dipindah-pindah nggak batas tanah itu? Batasnya apa kalau Bapak di ladang itu? Antum. Tapi ini antum tetap di situ ya, nggak bisa. Itu nak dicabut bisa, gampang. Bisa. Hati-hati ya, hati-hati. Ya mungkin kalau orang lain yang ngambil hak kita ingatkan, dia tetap ngotot, ya udah.
udah ini bab dunia, kalau memang hak kita nanti akan kembali ke kita. Yang penting jangan kita yang rampas. Ya tanah sejengkal, tanah setengah meter, hati-hati. Nah, minta dihalalkan. Kalau sudah terlanjur misalnya, apalah kita buat bangunan yang nggak mungkin dipindah kan, bangunan. Pondasi sudah pondasi nggak mungkin dipindah. Ternyata ada apa? Merampas hak orang lain di situ, masuk ke tanah orang lain. Mungkin dulu ngukurnya keliru atau gimana. Terus gimana? Minta halalkan. Sekarang saya hidup, ya, minta dihalalkan. Ini kayaknya dulu pas mondasi kelebihan sejengkal atau 2 jengkal. Ini gimana? Kalau memang disuruh ganti, nggak apa-apa, itu lebih ringan dibandingkan nanti harus menanggungnya di hari kiamat. Ya. Dulu dapat warisannya ngitungnya gimana? Perlu dihitung lagi nggak itu? Perlu dihitung lagi nggak itu? Di hadis yang lain, man akhadha syai'an minal ardi bighairi hillihi tawwiqahu min sab'i aradin la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Barang siapa yang mengambil tanah seberapapun luasnya tidak dengan cara yang halal, tawwiqahu min sab'i aradin, sama akan dibebankan kepada dia 7 lapis bumi. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun, dan tidak diterima darinya sarfun wala adlun. Di sini fardun wala naflun, yang fardu maupun yang sunnah. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan hak orang lain. Kalau memang ada, kembalikan. Kalau orang lain merampas hak kita, ingatkan. Kalau dia tetap ngeyel, kita juga nggak punya bukti, misalnya nggak punya bukti, ya udah. Kalau memang itu hak kita, pasti akan kembali kepada kita. Terus gitu. Yang selanjutnya, ini juga berkaitan dengan hak orang lain. Ini berkaitan dengan gaji. Salah satun ana khasmuhum yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu khasamtuhu rajulun a'ta bi thumma ghadar wa rajulun ba'a khurran fa'akala thamanah wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata dalam hadis qudsi, ada 3 orang yang kelak dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dan kalau Allah menjadi musuhnya, maka Allah yang akan membinasakan mereka. Siapa 3 orang itu? Rajulun a'ta bi thumma ghadar. Seorang laki-laki yang memberikan sesuatu kepada orang lain sampai sumpah atas nama Allah, tapi kemudian diambil lagi. Dia menyelisihi janjinya tadi. Nah, kadang ada sudah apalah terserah. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanah. Yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka. Ini berkaitan dengan perbudakan. Orang merdeka tapi mungkin ditangkap sama dia, nggak tahu di mana, terus dijual sebagai budak. Fa'akala thamanah, lalu dia makan dari uang penjualan itu. Wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Nah, yang ketiga ini, kalau seseorang menyewa orang lain, lalu dia sudah melakukan tugasnya, tetapi gajinya tidak diberikan, ditunda-tunda. Kita sudah nyuruh orang untuk apalah bekerja. Dia sudah minta upahnya, dia kerjanya sudah minta upahnya, lalu kita nahan-nahan, hati-hati. Maka dia menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Nah, tapi
Kalau orang sini biasanya mingguan ya. Mingguan atau gimana? Kalau kerja ladang itu mingguan. Mingguan. Ya udah, sebenarnya persiapkanlah. Siapkan. Kalau memang saatnya jatuh untuk bayar, jatuh tempo bayar gaji, bayar. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Maka di hadis yang lain, a'tul ajira ajrahu qabla an yajufa araquhu. Berikanlah orang yang disewa tadi, yang bekerja tadi, upahnya sebelum keringatnya kering. Karena tadi, kalau kita sengaja menunda-nunda, gini, kadang ada orang yang tidak melihat kemampuannya. Nyewa misalnya, dia buat apalah, serah rumah atau apa. Kadang ada orang buat rumah punya untuk beli materialnya, tapi untuk bayar tukangnya tidak ada. Tapi dia nekat kerja, teman saya buatkan rumah, sudah dipasang seminggu, minta gaji, uangnya nggak ada. Untuk beli material tak pas, tapi untuk bayar tukangnya nggak ada. Hati-hati. Terus nanti kayak gitu. Hati-hati ya. Jangan sampai menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat hanya gara-gara yang seperti itu. Nah, maka ketika kita memang meminta orang lain untuk kerja sama kita, itu memang sudah siap dari awal, ada yang buat gaji itu sudah ada. Jangan digunakan untuk yang lain. Sehingga sewaktu-waktu jatuh tempo itu bayar. Nah, jangan senang nunda-nunda. Tapi kalau minta uang sebelum kerja ada. Kalau tadi kan larangan menunda-nunda ketika memang sudah saatnya bayar gaji. Nah sekarang yang kerja belum kerja tapi sudah minta gaji, gimana? Ya terserah bapak yang punya uang. Terserah bapak yang punya uang. Mau diberikan ya itu hak. Setelah itu uangnya bapak. Tidak pun ya itu memang karena dia belum kerja. Jadi ruwet. Kadang ada ya pekerja yang kayak gitu kan. Minta bon. Begitu kerja malah jarang masuk, jarang ini. Ya kita tahu. Makanya Bapak silakan perhatikan kan mana orang-orangnya. Itu kan berarti kayak utang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mungkin bisa kita ringkas. Hati-hati dengan dosa berkaitan dengan orang lain, hak orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri, seandainya nanti kita di hadapan Allah membawa 70 dosa, antara kita dengan Allah itu masih lebih ringan dibandingkan kita membawa hanya satu dosa. Dosanya cuma satu, tapi dosa dulu ngambil tanahnya orang. Itu di hadapan Allah lebih berat. Karena untuk memaafkan itu kita harus minta dihalalkan oleh orang yang punya barang tersebut. Sementara minta maaf sama orang itu sulit. Kalau Allah mudah. Allah senantiasa menunggu sebanyak apapun dosa seseorang, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tobat. Ketika dia tobat, selesai. Allah enggak pernah dendam, enggak pernah sakit hati. Selesai. Ketika memang dia tobat, sebanyak apapun dosanya, udah. At-taubatu yajubu ma qablaha. Tobat itu menutupi apa yang sebelumnya. Sebelumnya pernah ini. Ketika dia tobat, selesai. Tapi kalau dosa berkaitan dengan hak manusia, enggak cukup dengan astagfirullah. Enggak cukup. Maka itu lebih berat. Tapi mumpung di dunia tadi minta dihalalkan kalau mungkin. Kalau memang tidak mungkin dihalalkan, seperti ya orangnya mungkin ya terkenal sulit lah untuk diminta maaf itu sulit, memaafkan itu sulit. Maka ya kalau kehormatan dia pernah kita jatuhkan, sekarang doakan dia, mintakan ampun dia, ceritakan kebaikan dia, kayak gitu ya. Nah, yang terakhir hati-hati. Sekali lagi dua surat dalam Quran yang diawali dengan kata celaka dan dua-duanya itu
ternyata berkaitan dengan hak orang lain. Maka jangan anggap sepele. Jangan anggap sepele. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sudah masuk waktu Isya belum? Isya jam berapa? 2.12 kalau di sana, kalau di sini kan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan berkaitan ini? Berarti tadi ya PR-nya coba dihitung lagi, apalah uangnya di rumah, hartanya di rumah, ada enggak di antara harta kita, ladang kita yang sebenarnya bukan bagian dari milik kita, milik orang lain, lalu kita rampas itu. Rampasnya tadi bisa jadi karena mungkin dulu mendapatkannya secara warisan, cuma warisan yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, oh alam atau hibah. Nah, ngaku-ngaku oh ini sudah dihibahkan dulu sama bapak, padahal belum dihibahkan. Kita cuma disuruh garap. Suruh garap itu hibah enggak? Loh ya, misalnya dulu bapaknya, wes kowe garap ono, garap R14. Kowe garap R14 itu maksudnya dihibahkan apa kon garap? Kon garap, tapi sudah 10 tahun. Akhirnya kemudian enggak, itu ya wis dihibahkan, udah jadi milik saya. Padahal dulu cuma disuruh garap. Yang kayak gitu loh. coba loh ya, kalau itu belum dihibahkan berarti saudara-saudara kita juga punya hak di situ. Berbeda kalau memang sudah dihibahkan. Nah, udah ini yang radang R14 saya berikan kepada kamu, saya hibahkan. Nah, itu memang sudah jelas. Tapi kalau statusnya masih terus kono garap, nah, itu belum hibah. Berarti kalau belum hibah itu nanti masuknya harta warisan. Kalau harta warisan berarti dibagi sesuai dengan ilmu faraid, pembagian warisan. Berat. Tapi keseluruhan Ustaz, ini sudah dihibahkan, tetapi saudaranya itu nggak rela, itu gimana? Masih nggak rela gitu. Makanya gini, kalau memang sudah dihibahkan, itu sebaiknya segera dicatatkan. Loh ya, kalau memang dihibahkan, segera buat surat hibah itu kan ada. Surat hibah, mungkin saudara saksi-saksinya, nah, ini memang sudah dihibahkan oleh bapak ke saya. Kalau memang sudah dihibahkan, ya udah itu jadi hak milik. Cuma kan yang saya nggak tahu dulu gimana bapak akadnya sama orang tua gimana? Garap ladang itu gimana? Hibah atau sisili? Tadi mereka salah. Kalau itu memang dipinjami suruh garap berarti itu belum milik kita. Belum milik kita. Oh, ada lagi pertanyaan? Terus pertanyaannya? Kalau misalnya katanya kalau udah setahun atau 2 tahun dulu itu jadi hak milik ada yang kayak gitu. Tapi saya belum berani. Orangnya ada? Kalau sepeda ada, kalau motor juga Honda juga ada, cuman orangnya udah nggak tahu. Orangnya nggak di sini? Dulu ada. Ada ya, perbaiki motor terus nggak diambil gitu, ada. Kenapa kok nggak diambil? Mungkin pindah, mungkin udah ketemu lagi. Gimana terus kalau kayak gitu? Orangnya sudah nggak bisa. Ahli warisnya di sini ada nggak? Nggak ada. Terus gimana statusnya? Tahu saya. Orang nyimpen motor ke kita. Udah tahunan nggak diambil, orangnya nggak tahu kemana. Ahli warisnya juga di sini nggak ada. Itu bisa jadi hak kita apa enggak? Kalau lemar pernah agak berat. Dia udah lemar, kita tinggal masang-masang aja sama
bawah tuh udah di dalam dapur gitu. Rodanya juga kayak gitu udah di dalam dapur. Ya udah di Udah mungkin ada 10 tahun. ditunggu orangnya. Anggap itu amanah titipan, ditunggu orangnya sampai dia pulang. Kalau memang dia tidak pulang, ya udah berarti kita dapat pahala menjaga barang milik orang lain. Karena kalau mau dikatakan, kecuali kalau dia tadi, pokoknya kalau 1 tahun nggak diambil itu jadi milik kamu, udah berarti itu harus diberikan kan. Kalau nggak diberikan, gimana? Mau dikatakan ini milik kita nggak pernah diberikan. Ya wes, anggap aja itu titipan. Berarti kita sebagai yang dititipi ya wes, kan nanti dapat pahala karena menjaga barang milik orang lain. Oh alam. Nah, tapi nanti kalau orangnya ketemu, ditanyakan, ini gimana barangnya, mau diambil atau gimana? Kalau ketemu. Nah. Cukup ya? Cukup. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.